103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania balik lagi di talk show Inspirasi dan Mandiri. Dan kita masih terhubung via sambungan Zoom meeting bersama dua narasumber kita, Mas Bayu Pramana Putra, pengelola Cafe dan Mandiri Samiran, Selo Boyolali, Jawa Tengah. Dan juga bersama Ibu Siti Maimunah, pengelola Warung Cafe dan Mandiri Taman Martani Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Oke, kita sapa dulu. Assalamualaikum pagi Mas Bayu, Ibu. Waalaikumsalam, Mbak. Selamat pagi. Sama Mbak Nurul. Pagi, wah tadi kita ngomongin kesemek ya. Iya. Kangen Mbak sama kesemeknya Mas Bayu. Emang itu emang dari Boyolali ya Mas? Atau dari mana? Iya, itu dari Selo khususnya, cuman itu buah musiman sih, Mbak. Iya Kalau yang berat. lain nyebutnya buah genit biasanya. Kenapa gitu? Jadinya buat proses pematangannya biasanya dikasih kayak semacam eh, bantu biar lebih cepat matangnya. Jadi warnanya putih-putih. Jadi orang kota bisa nyebutnya buah genit. Oh iya iya. Itu kayak semacam kapur gitu. Berarti itu sebenarnya untuk mempercepat matang ya Mas ya? Iya, biar mempercepat matang. Soalnya kalau nunggu matang di buah nanti biasanya dikalah sama binatang-binatang sih. Oh, aku tuh ngiranya itu kapur itu emang dari pohonnya gitu loh Mas. Waktu dia Oh, itu berbuah buat emang udah ada. ngebantuan. Buat Oke oke. ngebantu biar lebih cepat ininya. Mm. Berarti di Selo emang banyak ya Mas ya kalau buah kesemak itu. Banyak Mbak, emang banyak kan di Selo sih. Sentranya di Selo, cuman ya itu buah musiman ya. Hmm. Sekarang juga di pasar udah banyak itu Mas di mana-mana dijual. Emang lagi Iya, musim sekarang berarti. mulai banyak yang membudidayakan juga. Mm-mm. Oke Mas Bayu dan Ibu Maimunah kita balik ke pertanyaan ya. Yang Ya, terkait dengan Cafe dan Mandiri nih ke Mas Bayu dulu deh. Sebagai pengelola Cafe dan Mandiri Samiran. Sekarang gimana Mas kondisi usaha Cafe dan Mandiri di sana? Alhamdulillah kalau untuk sekarang kebetulan juga di musim liburan, banyak karnaval segala macamnya kegiatan di Selo ini juga banyak membantu Mbak. Jadi ya udah mulai rame lagi untuk di warungnya sendiri. Oke oke. Ini dalam menyambut kemerdekaan ada yang beda nggak nih Mas dari Cafe dan Mandirinya? Ada biasanya kita setiap ada kegiatan, ada yang event nasional gitu, kita juga mengikuti kayak untuk 17-an ini kita juga dari desain-desainnya, hias-hiasannya, termasuk karyawannya juga kita brandingnya ke merah putih, termasuk dari menu-menu makanannya juga kita ada beberapa promo-promo kayak gitu, Mbak. Tapi bukan nasi goreng yang merah putih kan Mas? Bukan, bukan, Mbak. Ada yang lain menu baru kita. Tapi kalau kemerdekaan tahun ini temanya apa sih Mas di sana? Di Temanya Selo? di sini sih, temanya tetap Mbak, kembali ke alam, jadinya 17-an merdeka dengan kembali ke alam, jaga alam, Mbak. Oke oke. Berarti banyak promo ya Mas ya khususnya di Cafe dan Mandiri Selo. Iya, betul. Oke. Kita ke Ibu Maimunah dulu. Ibu di warung dan Mandiri yang di sana gimana Bu? Yang di Samiran. Di Taman Martani apa Samiran, Ah, Mbak? di Taman Martani. Iya. Mas Bayu yang Samiran ya, waduh. Iya. Kalau di Taman Martani ya sama kayak punyanya Mm-mm, Mas Bayu. Kita mm-mm, sama-sama memperingati hari lahirnya Indonesia gitu dengan mm-mm. ya suasana kita kasih bendera-bendera ala-ala apa ya merayakan kemerdekaan kita gitu. Oke, Kalau dari berarti sisi menu masih tetap kita juga nggak merubah warna nasinya supaya tetap warna putih. nanti kali jadi merah putih, Bu. Iya, iya. Nah, kalau di Sleman ada berarti banyak karnaval lah ya, Bu. Banyak event-event, apalagi menyambut Iya. kemerdekaan. Yang terdekat apa, Bu? Kalau event-event peringatan apa Hari Kemerdekaan tuh hampir tiap sampai ke tingkat padukuhan ya semua mengadakan kegiatan karnaval gitu Mbak dan dari untuk dusun-dusun yang sekitarnya warung itu kami memberikan sponsorship di sana berupa Mm-mm. voucher, makan gratis dan beberapa kegiatan-kegiatan yang lain ikut terlibat di situ. Pertama untuk promosi juga di situ kita memberikan voucher gitu. Hmm, voucher makan gratis itu konsepnya seperti apa, Bu? Apa Jadi kita diberikan?
kita Mm-mm. pancing misalnya satu voucher untuk makan berdua atau satu orang gitu, nanti otomatis kan dari satu voucher itu nanti akan ngajak teman-teman yang lain untuk bareng-bareng makan di warung. Kan nggak mungkin toh kita ngasih voucher satu terus makan dia makan sendirian, pasti ngajak temennya atau keluarganya kan gitu. Itu sebagai Iya, pancingan Mbak. sebagai pancingan Mancing strategi. satu kenanya lima gitu. Iya, ya benar-benar. Ya, syukur-syukur nambah ya, Bu ya. Iya, dibungkus bawa pulang gitu buat Mm-mm. CRT. Kalau konsep makan gratisnya seperti apa? Ya tetap makan gratis. Jadi kita kasih misalnya vouchernya senilai 20.000 gitu kan. Mm-mm. Nanti dia makan 20.000, nanti misalnya habisnya 30.000 dia tinggal bayar 10.000 gitu. Oke. Seperti itu. Bagian dari voucher itu berarti ya, Bu ya. Iya, iya. Nah, untuk dapat voucher itu gimana caranya? Apa itu sebenarnya kuotanya terbatas? Iya, dibatasi kalau di tingkat padukuhan itu kan di acara 17-an kan ada kegiatan karnaval. Nanti di situ kan ada kayak semacam undian, ya undian-undian door prize gitu. Nanti beberapa ada yang dapat dari voucher kami gitu. Kan biasanya mereka ada Oh, apa namanya voucher-voucher berupa door heeh. prize berupa barang-barang alat-alat rumah tangga atau yang lain lah. Kita gabung di situ berupa voucher makan gratis gitu. Oke, oke. Jadi berarti voucher makan gratis itu sebagai hadiah door prize ya, Bu ya, di event-event itu. Iya, iya, iya. Hmm, Sekaligus oke. sebagai ajang promosi kan. Iya benar. Oke, Mas Bayu. Ini kalau di Samiran, di Cafe Da Mandiri, menu spesial kemerdekaan ada nggak sih, Mas? Ada kita baru di mulai di yang ini hari ini Mbak. Jadi kita ada beberapa menu dari makanan, terus Mm-mm. minuman, sama ada beberapa minuman cemilan snack-snack yang berkonsep buat merayakan 17-an. Contohnya seperti apa tuh, Mas? Termin ada ayam merah putih, terus juga kita ada kayak es dawet yang warna merah putih dan beberapa snack-snack yang lain kayak gitu Mbak. Jadi semuanya bernuansa merah putih. Merah putih. Oh, jangan-jangan nanti ini musiknya merah putih juga nih lagu-lagu kemerdekaan yang diputar di kafe. Oh iya nanti yang di itu sekali sepacara Mbak. Tapi kalau di Samiran sendiri nih Mas Bayu, eh, event atau karnaval apa sih Mas yang paling apa ya yang paling terkenal ketika kemerdekaan? Kalau di sini biasanya kita event yang paling ramai juga tetap puncaknya di 17-an. Biasanya ada Hmm. karnaval tradisional tuh dari semua desa di Kecamatan Solo mengeluarkan kesenian tradisional Mbak. Jadi situ biasanya orangnya ramai banget, banyak yang pendatang dari luar kota maupun orang lokal daerah sini pada berbondong-bondong menonton karnaval Mbak. Oke, Mas Bayu itu kan biasanya kalau di hari kemerdekaan ada beberapa juga nih warung-warung yang justru tutup nih Bu Maimunah juga karena ya udahlah tanggal merah gitu. Tapi kalau warung Dan Mandiri sendiri gimana? Tetap buka kan Mas Bayu? Kalau di kita eh, kita malah buka dari pagi Mbak. Untuk di kita di tim koperasi sendiri kebetulan kita di sektor pariwisata. Untuk kita tanggal merah itu ada tanggal kerja. Justru kalau hari biasa kita liburnya di hari biasa Mbak. Jadi ketika Hmm. orang-orang kantor pada libur, kita kerja, mereka libur gantian Mbak. Oh, jadi sebenarnya saling mengisi gitu ya Mas ya? Iya betul karena rata-rata Mm-mm. kan kunjungannya di hari Sabtu Minggu. Jadi Sabtu Minggu itu kita malah buka full, justru lebih bukanya lebih pagi dan tutupnya lebih malam Mbak. Oke, kalau di Taman Martani tetap buka ya Bu ya untuk warung Dan Mandirinya? Iya, sama dengan yang di Selo juga kalau tanggal merah justru kami Mm-mm. bukanya lebih awal, tutupnya juga lebih akhir. Karena di tanggal merah itu kan biasanya pada libur kan orang-orang juga ada kesempatan untuk makan bersama di warung gitu. Malah kita nggak Oke. libur Mbak kalau tanggal merah. Oke, oke. Ini aku juga mau tanya nih sama Mas Bayu, gimana sih menurut Mas Bayu atau strategi seperti apa sih yang harus dilakukan para pelaku UMKM dengan adanya momen kemerdekaan ini? Untuk momen ini kan momen setahun sekali, biasanya masyarakat banyak sekali datang Mbak. Jadi otomatis kita juga harus lebih semangat dan lebih inovatif dalam menyambut ya. Salah satunya seperti buka lebih pagi, tutup lebih malam. Terus juga kita ada promo-promo seperti itu Mbak. Berarti memang harus dimanfaatkan justru momen ini ya Mas ya?
Iya betul, momen di tanggal merah gini kan nggak setiap hari ya. Jadi orang banyak Mm-mm. berbondong-bondong itu peluang besar sih kalau buat di pariwisata, Mbak. Oke, ini kita ke Ibu Maimunah dulu. Ibu, kita ngomongin soal apa ya? Kalau tadi ngomongin strategi, nah kira-kira kendala apa aja sih Bu yang biasanya datang di saat adanya momentum seperti ini, momentum kemerdekaan? Kalau kalau kendala, kalau di musim-musim kayak gini sih, kemudian nggak ada kendala ya. Mm-mm. Kendalanya tuh hanya kalau di warung zaman dari Taman Martan itu kalau pas musim ini Mbak, musim hujan aja sih. Kan gedungnya itu kan nggak tertutup ya, nggak tutup rapat. Jadi Mm-mm. tampias airnya masuk ke dalam itu kalau pas musim musim hujan aja sih. Tapi kalau musim-musim panas kayak gini, alhamdulillah nggak ada kendala untuk ya apa pelayanan maupun untuk kegiatan-kegiatan di warung. Oke, semoga nanti besok ya, berarti 17 Agustus, Ya, momennya harinya cerah ya Bu ya, biar lancar semua iya, dagangnya. iya. Iya, amin, amin. Kalau di warung itu kan konsepnya sebenarnya banyak pedagang ya Bu ya, dari Ya, masyarakat sekitar. Biasanya kalau 17 Agustus itu ada pedagang tambahan nggak sih Bu yang boleh jualan di warung Damandiri? Kalau kemarin kan enggak. ada iwa kali dan lain-lain. Iya, enggak ada. Kami hanya kalau di hari kemerdekaan itu kita memfasilitasi halaman warung itu untuk senam. Jadi untuk wilayah Hmm, lingkungan sekitar warung itu kan memerlukan tempat yang agak luas untuk senam. Kemudian untuk acara-acara karnaval itu biasanya tempatnya di halaman warung Damandiri. Tapi untuk kalau yang jualan tetap tidak tetap di luar areanya warung karena kan di halaman dan dipakai untuk senam. Jadi mm-mm. yang jualan itu di sepanjang jalan itu, sepanjang Oke, jalan apa utara sama selatannya depan warung itu, Mbak. oke, oke. Kecuali kalau pas bulan puasa itu malah ada yang jualan di depannya itu jualan jajan-jajanan untuk buka puasa gitu. Tapi kalau untuk Takjil. event yang apa 17-an ini nggak ada yang gabung jualan di area warung dan mandiri. Oke, karena memang areanya sudah dipakai untuk kegiatan lain ya, Bu ya. Iya, Oke, Ibu dan juga Mas Bayu, kita lanjut lagi ya. Tadi kita ngomongin soal Cafe dan Mandiri. Nah, kalau untuk di Samiran dulu deh, di Samiran akses ke sana seperti apa, Mas? Kalau misalnya nanti di momen kemerdekaan, apakah masih aman? Kalau untuk akses sendiri, eh, untuk mudahnya kita bisa melalui dari Google Maps, sebenarnya dari ketik di Warung Daman di Sambilan udah ketemu. Untuk Mm-mm. lokasi titiknya sih kita ada di Desa Samiran, di Kecamatan Selak, Kabupaten Boyolali. Jadi dari arah Boyolali ke Magelang nanti ada kanan jalan, ada Gapura Kampung Homestay dan Mandiri. Nah, kita Hmm. masuk di situ, Pak. Kita ada di tengah-tengah Kampung Homestay dan Mandiri. Iya, itu juga buat informasi untuk DV Mania. Mungkin nanti yang mau main ke Selo, ya kan Boyolali, di sana ada gapuranya Kampung Homestay dan Mandiri. Nah, letak kafenya itu masuk ke dalam lagi ya, Mas ya. Ya, betul. Jadi letak Mm-mm. kafenya itu ada di tengah-tengah Kampung Homestay dan Mandiri. Jadi di sini kita kalau mau nginep, mau kemana-mana aksesnya dekat. Oke, seperti itu DV Mania. Nah, kalau misalkan di Taman Martani, Bu, aksesnya nanti masih aman ya, Bu ya, di momen kemerdekaan. ya masih aman terkendali. Tinggal buka map warung dan mandiri Taman Martani, insya Allah sudah langsung diantar sama Google Map sampai ke Oh, tujuan. Bisa lewat pakai pesawat, bisa pakai kereta. Nah, yang hmm, jelas titiknya itu persis di barat Candi Prambanan. Enaknya di persis. sini kalau di Taman Martani itu tempatnya kan mepet sawah ya, jadi mewah gitu ya. Oh iya, iya. Warungnya mepet sawah gitu. Nanti silakan teman-teman yang dari luar DIY yang di Mm-mm. Jakarta mau ke Jogja mampir saja ke Warung Damandiri di Taman Martani. Nanti Nah, sambil jalan-jalan ke Candi Prambanan. yang nganterin siapa, Bu? Google Map juga. Iya, kalau saya yang nganterin capek dong. Nah, hampir mirip sama yang di Samiran juga, yang di Taman Martani ada gapuranya, itu udah ada Iya, homestay di dalam deket sama warung Damandiri ya Bu ya. iya. Memasuki warung itu nanti ada gapura Kampung Homestay gitu. Anda memasuki Kampung Homestay persis sama dengan yang di Samiran tempatnya Mas Bayu. Oke, oke. Ya. Ini kalau untuk nanti di momen kemerdekaan ada nggak sih, Mas Bayu dulu deh, Mas Bayu, eh, kayak paket bundling gitu antara homestay mungkin cafe sama yang lainnya di Selo, Selo Samiran.
Kalau untuk paket bundlingnya sendiri, kita yang sama homestay belum, Mbak, karena mengintegrasikan itu kita coba kemarin di perjalanannya tidak mudah gitu. Jadi untuk yang Hmm, sekarang kita promonya lebih ke yang di kafe sama di taman aja. Jadi bisa tiket masuk taman bisa dapat gratis welcome drink di kafenya gitu, Mbak. oke oke. Berarti bundlingnya itu yang di taman sama kafe ya, Mas ya? Iya, jadi untuk ke taman kan kita masuk bayar 5.000 per orang. Mm-mm-mm. Anak-anak di bawah 3 tahun gratis. Itu nanti satu tiket masuk bisa ditukerin satu minuman gratis di kafe, Mbak. Oke oke. Berarti memang kemarin sempat diterapin ya, Mas ya, antara homestay sama warungnya ya untuk paket bundling. Kita coba paket banding, cuman untuk ininya kendala di lapangannya Mm, sepertinya banyak. Jadi kita untuk minimkan risiko karena lagi banyak tamu yang datang. mm-mm. Daripada risiko kita pisahkan, kita sediain paket sendiri. Oke, berarti memang seperti itu ya DF Mania. Kadang kalau kita juga punya rencana memang harus diuji coba dulu ya Mas ya. Kira-kira seperti apa nanti pas di lapangan teknisnya gitu. Iya, betul. Mm-mm. Kita takutnya pas rame malah overload nanti Mm-mm. malah jadi ada kendala kan malah kasihan pengunjungnya daripada nanti malah kecewa. Jadi uji coba pas pada rada sepi itu juga kurang efektif. Akhirnya kita cancel dulu untuk yang itunya, Mbak. Jadi kita paket masing-masing terpisah dulu. Oke, siap-siap. Ibu Maimunah, ini terkait dengan kedepannya, apa yang ingin dikembangkan dari Warung Dan Mandiri? Yang ingin kami kembangkan yaitu tadi pengen membuat paket menyatu ya, ada kayak semacam traveling gitu ya, Mm-mm. biru travel. Jadi menyatu dalam satu paket wisata antara homestay kemudian warungnya. Ya kita bikin usaha yang bisa memudahkan tamu-tamu jalan-jalan kemana-mana gitu kita antar. Jadi tidak hanya apa namanya tergantung sama Google Map, tapi pakai travelnya kita gitu. Bisa diantar ke lokasi wisata yang dekat-dekat sama warung dan homestay dan mandiri di Taman Martani. Kan di dekat kita juga banyak tempat wisata yang Mm-mm. tidak kalah menariknya dengan di tempat yang lain. Mungkin kalau dengan ada ditambahin mungkin paket travel gitu akan lebih apa ya membuat tamu itu lebih nyaman gitu. Nggak usah nyari-nyari angkutan yang di tempat lain. Masih mimpi Mm. Mbak. Ya nggak apa-apa kan semua berawal mimpi gratis Bu, nggak bayar. Iya sih. Yang penting nggak kelamaan tidurnya. Mm-mm, benar-benar. Berarti semacam paket tour gitu ya Bu ya. Iya, Nanti pakai iya. antara homestay-nya ada travelnya juga sama ada Iya, untuk warungnya. iya gitu, iya. Mm. Kalau di Samiran ke depannya ingin dikembangkan seperti apa Mas Bayu? Kalau untuk di warung sendiri, kebetulan kan kita tuh untuk di Kecamatan Selau, kita warung yang konsepnya kafe pertama. Jadi Mm-mm. untuk target kita sekarang tuh kita bisa terus survive, soalnya sekarang kan persaingannya banyak sekali. Dari dulu yang di desa kita cuma ada satu, kita sendiri, sekarang tuh di desa kita sendiri itu udah ada sekitar hampir 12-an kafe, Mbak. Jadi untuk target Oh, kita sekarang ke depan tuh kita bisa terus survive, kita ngikutin pasar biar bisa terus berkembang, Mbak. itu 12-an kafe itu dalam kurun waktu berapa tahun Mas? Banyak juga ya, cepet. Itu Mm-mm. banyak itu jadi kita pertama tuh tahun 2017 terus mereka tuh mulai pada masuk setelah ngeliatin kita di sudah COVID Mbak di sekitar 2019 itu langsung kafe di sini langsung menjamur banget. Ya, berarti itu memberikan dampak yang positif buat perekonomian sekitar ya, Mas Bayu sebagai pionir. Betul sesuai dengan Hmm, program dari yayasan untuk kita jadi pilot projectnya kita alhamdulillah bisa sukses secara program Mbak jadi kita bisa jadi percontohan untuk masyarakat terus ya. dari tenaga kerjanya juga semuanya bisa banyak yang terserap di kampus ini. Kalau di Taman Martani gimana, Bu Maimunah? Kalau kemarin pas kita jalan-jalan ke sana, lumayan banyak juga nih, Bu, yang Iya. buka kafe, warung. Mm-mm. Ya, sama Persaingan di dengan sini. yang di Solo juga. Sekarang juga udah mulai bermunculan apa namanya resto-resto di sekitar kami. Jadi benar kata Mas Bayu tadi harus bisa survive ya. Mm-mm. Eh, yang penting menjaga agar apa namanya rasa juga tidak berubah, harga juga berani bersaing gitu nih. Kalau di tempat lain, alhamdulillah untuk harga mereka tuh biasanya udah lebih tinggi dari kami. Jadi Mm-mm. eh, insya Allah bisa survive lah kalau misalnya ada restoran di sebelah-sebelah itu yang udah buka, tapi tetap kita pakai harga yang masih bersahabat dengan kantong-kantong yang ada di sekitar kami gitu.
Yang penting Mm-mm. kita jaga itu servis dari sisi harga, rasa tidak boleh kalah sama yang lain. Itu tipsnya. Nah, begitu deh Femania ya. Oke, Bu, ini dalam Ibu dan Mas Bayu dalam momentum kemerdekaan, seperti apa harapan dari Mas Bayu atau juga Ibu Maimunah untuk pelaku UMKM lokal untuk tetap berkembang? Mungkin dari Mas Bayu dulu. Kalau untuk UMKM di Samiran sudah kita berjalan, kebetulan kita di sektor pariwisata bahwa pariwisata itu pada kita tidak bisa berjalan sendiri, Mbak. Jadi kita Mm-mm. harus bekerja sama dengan banyak pihak, dengan teman-teman, relasi semuanya. Dan di sini kita juga ada paguyuban. Jadi kita untuk UMKM kita memang harus banyak bekerja sama dengan paguyuban, terus dengan agen travel, Mm-mm. penginapan. Jadinya dari banyak relasi itu kita bisa banyak membantu penjualan, Mbak. Oke, berarti memang tidak bisa berjalan sendiri ya Mas ya, tetap harus koneksinya itu loh, harus tetap Betul, berhubungan harus bekerja sama. harus betul harus berhubungan dengan banyak pihak karena Mm. di pariwisata kan kita semuanya bukan persaingan tapi kita adalah untuk relasi semuanya, Mbak. Oke, siap. Ibu Maimunah, seperti apa harapannya untuk UMKM lokal ini mungkin lebih umum lagi untuk semua pelaku UMKM, bukan hanya di DIY, mungkin di Jakarta juga nih pendengar kita di momen kemerdekaan. Silakan, Bu. Mungkin lebih ke ini ya, lebih harus pintar-pintar membuka peluang ya, Mm-mm. membuka peluang, kemudian apa namanya ada inovasi yang lebih banyak lagi, kemudian apa namanya lebih memberikan tampilan yang lebih gitu ya. Jadi tampilan dari produk-produknya UMKM harus benar-benar tampilnya lebih menarik gitu ya. Tidak hanya sekedar taruhlah misalnya saya membuat rengginang atau keripik, hanya sekedar keripik kemudian dibungkus plastik ala kadarnya, tapi juga dalam sisi kemasannya itu juga harus menarik sehingga masyarakat atau orang itu melihatnya udah menarik, udah tertarik duluan dari sisi apa packagingnya gitu ya. Mm-mm. Jadi dari sisi tampilan udah menarik, terus kemudian ditambahin dengan rasanya, dengan harganya itu mungkin itu akan lebih menarik konsumen ketimbang kita membuat produk tapi dibuat kemasannya seadanya gitu. Cuma dibungkus plastik, bungkus kertas tapi tidak ada yang menarik-nariknya itu enggak. Jelas itu tidak akan pernah bisa apa ya Mbak ya. Kurang laku lah di pasaran gitu. Mm-mm. Jadi harus pintar membuat daya tarik dulu. Pertama orang kan melihat itu penampilan dulu kan, penampilan Iya. luarnya. Oh ini menarik ya. Pasti akan tertarik orang untuk membeli. Tapi kalau udah apa adanya itu ya udah. Jadi kita harus pertama ya inovasi itu tadi, kemudian daya tarik untuk tampilannya itu harus diperbaiki. Mhm. Itu Mbak. Oke, terima kasih Ibu Maimunah. Nah, terakhir nih untuk Mas Bayu juga Ibu Maimunah, pesan untuk Yayasan dan Mandiri. Silakan Mas Bayu. Untuk Yayasan dan Mandiri ya kami ingin mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan yang selama ini sudah diberikan ke desa kami khususnya di Desa Samiran. Semoga bantuan ini bisa terus berlanjut, jadi desa kita bisa terus didamping sama Yayasan dan Mandiri. Semoga untuk yang program yang baik ini bisa terus berjalan, Mbak. Oke, siap. Silakan Ibu Maimunah, pesan untuk Yayasan dan Mandiri. Pesan-pesan dari saya pribadi ya Mbak, mewakili teman-teman di Iya. Taman Martani, Mm-mm. mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada di Yayasan Dharma Mandiri ini selalu kompak, sehat nih. Kemudian melanjutkan program-program pemberdayaan yang ada di Desa Mandiri, yang udah ada di desa-desa di sekitar Jogja, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang pernah dilakukan di desa-desa Mandiri Lestari ini bisa selalu eksis ya, bisa membumikan dan mandiri di desa kami masing-masing. Mudah-mudahan apa yang diamanahkan pada kami juga bisa lestari sesuai dengan cita-cita awal bahwasanya Dam Mandiri itu adalah yayasan yang eh, apa namanya programnya adalah untuk program-program kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Jadi semoga teman-teman yang ada di Jakarta ini semua kompak nih, kompak Mm-mm. dengan Amin. desa-desa yang sudah ada DCML-nya seperti kami, terus kemudian ada di Selo, kemudian ada di desa-desa yang lain. Semoga selalu kompak, silaturahmi tetap selalu terjaga. Itu aja Mbak. Baik, terima kasih untuk Mas Bayu Pramana Putra, pengelola Kafe dan Mandiri Samiran Selo, juga Ibu Siti Maimunah, pengelola Warung Kafe dan Mandiri Taman Martani Kalasan, Sleman, Yogyakarta, untuk waktunya ya, Bu, Mas. Ya,
Ya, Semoga Ya, kedepannya untuk kafe dan mandiri di Samiran makin berkembang lagi, sukses lagi, laris, banyak mm, pengunjungnya, ya Mas ya. Juga mm, buat Bu Maimunah juga di warung dan mandiri Taman Martani, semoga makin ramai lagi ya Bu ya, makin berkembang, amin ya, sukses. ya, amin, Semua programnya ini untuk menyambut kemerdekaan semua berjalan dengan lancar. Amin. amin. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Bayu, juga Ibu Maimunah, juga DFM Mania. Nanti yang ketinggalan videonya kita post di YouTube di 103,4 DFM. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share juga. Akhirnya kita yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.